Assalamualaikum. Video kali ini kita akan mempelajari tentang materi asam, basa, dan garam. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Yang pertama ada asam. Asam adalah zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, asam dapat dibedakan menjadi asam organik dan asam non-organik. Untuk asam organik, yaitu asam yang berasal dari makhluk hidup. Asam ini dapat diperoleh secara alami dari hewan dan tumbuhan. Ciri asam organik adalah senyawa asam yang memiliki atom karbon C. Nah, contoh asam organik ada asam sitrat, yaitu senyawa yang menyebabkan rasa masam pada buah jeruk dan lemon. Kemudian ada asam non-organik, yaitu asam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Jadi, para ahli kimia dapat membuat berbagai jenis asam dari berbagai bahan materi. Contohnya ada asam sulfat, yaitu H2SO4, kemudian ada asam klorida, yaitu HCl, atau selanjutnya ada asam nitrat, yaitu HNO3. Lanjut, di sini ada sifat-sifat asam. Yang pertama, rasanya masam. Yang kedua, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Yang ketiga, mempunyai nilai pH kurang dari 7. Nah, setelah asam, sekarang kita ke basa. Basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut garam. Nah, sifat-sifat basa adalah yang pertama, rasanya pahit dan licin. Yang kedua, dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Dan yang ketiga, mempunyai nilai pH ya di atas 7 atau lebih besar dari 7. Beberapa contoh basa yaitu ada natrium hidroksida, yaitu NaOH. Ini digunakan sebagai bahan pembuat sabun. Kemudian ada amonia atau NH3, ini digunakan untuk bahan pupuk. Lanjut, ada garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Reaksinya disebut reaksi netral. Nah, di sini ada 3 macam garam. Yang pertama ada garam netral, yaitu garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam kuat. Jadi sama-sama kuat, ya. Jadi karena sama-sama kuat, maka garam ini bersifat netral dan memiliki pH sama dengan 7. Contohnya ada NaCl, yaitu natrium klorida, dan ada KCl, yaitu kalium klorida. Kemudian ada garam asam, yaitu garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Jadi karena asamnya kuat, jadi lebih dominan, sehingga garam ini bersifat asam dan memiliki pH kurang dari 7. Contohnya ada NH4NO3 atau amonium nitrat dan NH4Cl atau amonium klorida. Kemudian yang ketiga ada garam basa, yaitu garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Karena basa kuat ini dominan, sehingga garam ini bersifat basa dan memiliki pH lebih dari 7. Contohnya ada NaCN, yaitu natrium cyanida, dan ada K2CO3, yaitu kalium karbonat.